baru boleh ngaju Garuda untuk terindeks Garuda. Nah, tunggu 2 nomor lagi, volume 2 nomor 1, volume 2 nomor 2 di 2022, baru di 2023 kita baru ngaju akreditasi untuk memperoleh Sinta. Untuk memperoleh Sinta. Nah, itu seperti itu. Jadi, kalau targetnya adalah akreditasi dalam waktu dekat itu adalah 4 nomor, 2 tahun, ya. Berarti kita harus mengumpulkan 20 artikel. Kenapa 20 artikel? Karena satu nomor minimal 5 artikel. Maksimalnya tidak disebutkan. Saya coba tanya ke kawan-kawan di RJI, di Relawan Jurnal Indonesia, adakah batas maksimum jumlah artikel untuk satu nomor? Jawabannya tidak ada. Tapi batas minimum ada. Berapa? 5 artikel. Ya. Nah, jadi itu seperti itu ya, terkait dengan publikasi artikel jurnal itu. Andai misalkan Bapak-bapak, Ibu dan Bapak-bapak memiliki koneksi ke siapapun yang ada di Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Kenapa? Karena kita OJS. OJS itu siapapun bisa melacak kita. Dan kalau Google Scholar-nya sudah aktif, siapapun akan terarahkan oleh search engine Google itu ke keyword yang ada di jurnal kita. Dari manapun, ya, itu akan mengarahkan ke jurnal kita dan kita harus siap berkomunikasi dengan warga akademik dunia itu melalui Google Scholar. Itu seperti itu. Tentu saja itu menjadi poin tersendiri dalam borang akreditasi. Ya, tentu saja di samping bahwa salah satu etalase perguruan tinggi adalah publikasi jurnal. Ya, salah satu etalase perguruan tinggi adalah publikasi jurnal, apalagi kalau jurnalnya sudah bereputasi internasional itu. Tidak tertutup kemungkinan jurnal SDT Lakbok terindeks Scopus tanpa harus Sinta. Emang ada. Mana? Stein Kudus. Jurnal Kijis itu tidak pernah mengajukan akreditasi Sinta. Tetapi karena penulisnya dari mana-mana, itu ya, dari Asia ya oke lah ya, udah jelas itu dari Asia, dari Eropa, dari Afrika, dari Amerika, dari Australia, dan konsisten, maka tanpa mengajukan Sinta, Kijis itu langsung dapat Sinta 1. Kenapa? Karena Sinta 1 Indonesia adalah otomatis ranking yang diterima ketika jurnal tersebut terindeks Scopus. Itu seperti itu. Jadi memang kita harus harus istiqomah, kerja keras, komitmen, dan hobi. Hobi mengelola hobi ngoprek ya. Hobi ngopeni artikel, hobi ngopeni OJS. Nah itu. Nah, OJS sendiri memiliki sistem proses yang khas. Ya. Jadi kenapa semua artikel harus memenuhi ada judul, ada autor, ada afiliasi autor, ada email autor, ada abstrak, dan ada keyword di samping total artikelnya. Karena itu menjadi metadata tersendiri yang dientrikan secara terpisah ke OJS. Ke OJS yang kita punya itu, ya, itu seperti itu. Tanpa itu OJS nggak jalan, email nggak ada, nggak bisa diproses. Ya itu seperti itu. Jadi mohon juga jadi sambil berjalan kita juga harus meningkatkan literasi kita semua terkait dengan artikel jurnal ini. Dan ini saya selalu mengingatkan kepada siapapun yang meminta saya berbicara terkait dengan literasi jurnal ini. Kenapa? Karena meskipun saya sudah berulang kali sebut, termasuk di YouTube ya, jadi itu saya tampilkan YouTube itu kemarin baru selesai workshop daring nasional, ya ada 2 kali workshop kemarin itu. Itu asalnya asbabul wurudnya bukan nasional lah, asbabul wurudnya saya nagih artikel ke mahasiswa. Tapi karena tiba-tiba masuk chat, WA, dari mana loh. Kok rasa-rasanya, jadi saya bicara jurnal ke mahasiswa kelas, sama bicara jurnal ke seluruh warga akademik se-Indonesia, bahkan mungkin sedunia kalau bahasa Inggrisnya lancar misalkan gitu, kan sama aja.
bahwa unsur yang harus ada dalam artikel jurnal itu adalah judul, autor, afiliasi, email, abstrak, keyword, dan body text. Itu seperti itu. Akhirnya dibukalah. Dan yang pertama itu ya, saya juga tidak menyangka ya pesertanya hampir 270 itu. Ya, 270 dan berlanjut sampai hari ini. Berlanjut sampai hari ini. Jadi nanti saya juga akan menawarkan kepada ibu bapak yang hadir di sini untuk juga gabung di grup WA namanya WNDAJ, Workshop Nasional Daring Artikel Jurnal. Ya. Tetapi karena grup WA aja sekarang kelihatannya sudah mulai mau padat gitu, karena WA itu kan tidak bisa lewat dari 250 ya, 250, 260 itu sudah terlalu padat. Kita mungkin akan ke Telegram. Jadi nanti komunikasinya di ya, itu seperti itu. Nah, kita ya, saya kemudian para peserta ya yang lain berharap kita menemukan jodoh tim authors, sehingga sifatnya nanti arisan jadi penulis pertama. Karena syarat usulan kenaikan pangkat itu harus penulis pertama jika penulisnya lebih dari satu, sekaligus dieksplisitkan sebagai corresponding author. Itu seperti itu. Sehingga nanti kalau misalkan Pak Ogi misalkan terkait dengan manajemen pendidikan, punya artikel tentang manajemen pendidikan, andai nanti bergabung di grup WA itu, di grup Telegram itu, ya kerek bendera aja. Saya punya artikel tentang manajemen pendidikan Islam. Ya, siapa yang mau gabung? Siapa yang mau arisan? Itu sudah disepakati seperti itu. Ya, itu. Jadi ya hal lain yang juga bisa bisa dimunculkan dari perjodohan itu perjodohan ya adalah kolaborasi ya, kolaborasi. Dan dari yang kemarin sempat terjadi, kita bahkan dapat, atau salah seorang peserta ya, dapat menggait dengan afiliasi Brunei kemarin itu. Jadi ya itu di luar dugaan aja ya, di luar dugaan. Kita yang asalnya hanya sekedar say hello para dosen terbatas ya, yang nomor WA-nya awalnya ada di HP saya, kemudian saya kirim, silahkan kalau mau di-share ke temennya, akhirnya nyampe ke Brunei kemarin itu. Ya. Jadi kolaborasi antara UIN Banten, UIN SMH, kemudian Brunei, kemudian satu lagi Gontor, ya, IAI Darussalam Gontor, kalau tidak salah itu ya. Ada juga dari STAI Nurul Hidayah Malingping kemarin itu. Ada STAI Nurul Hidayah Malingping, ada pokoknya kita menjadi menjadi terbuka peluang kolaborasi sesuai dengan rumpun ilmu kita masing-masing. Sesuai dengan rumpun ilmu kita masing-masing. Nah, andai sekarang jurnal STIT Lakbok mau juga membuka ya, menawarkan ya bagi asisten ahli aja dulu ya. Bagi asisten ahli. Jadi yang pertama kita harus segera ngurus ISSN. Setelah ISSN dapat, itu kan berarti kita bisa tawarkan sebagai sebagai pemancing artikel di nomor-nomor awal itu kepada siapapun yang ada di Indonesia ini, ya, kepada siapapun yang ada di Indonesia ini. Jadi mungkin sekedar pengantar, saya pikir cukup ya, itu dulu lah ya, itu dulu sekedar pengantar. Ini kan pengantar kedua, kan pengantar pertamanya sudah ya, di Purbasari itu, sekarang pengantar kedua. Makanya tadi saya ke Pak Ogi itu langsung, Pak Ogi udah ada berapa artikelnya gitu ya. Itu seperti itu. Ya, saya kembalikan ke host. Makasih. Oke, terima kasih Prof. Banyak sekali ini yang kita bisa dapatkan ini sampai kita bingung Prof. Bingungnya itu saking banyaknya ini ya. Ya barangkali yang bisa digarisbawahi bahwa tadi sudah disampaikan oleh Prof. Anton bahwa memang yang namanya dosen itu harus nulis, tidak hanya mengajar. Jadi kalau hanya ngajar saja ya itu namanya bukan dosen ya, karena dosen itu ya identik dengan menulis. Ini tentu saja PR bagi kita semua yang ada di STIT Lakbok bahwa dosen kita itu harus punya akun Google Scholar. Nah barangkali ini yang perlu digarap oleh rekan-rekan, akun Google Scholar minimal harus punya. Jangan sampai nanti ditanya
punya akun Google Scholar, aduh Google Scholar itu apa? Ya. Jangan sampai seperti itu ya. Minimnya itu punya akun Google Scholar. Kemudian dari konteks kelembagaan juga sangat penting untuk membuka ada jurnal kampus, karena memang salah satu peluang jurnal kampus ada untuk mengakomodir penulis dari internal ya, seperti yang tadi Prof sampaikan. Kalau kita mengandalkan jurnal dari kampus yang lain, barangkali ya kesempatan untuk dipublis itu berkurang gitu ya, karena saking banyaknya penulis, sehingga kalau ada jurnal di kampus sendiri, tentu saja ini menjadi peluang untuk dikelola meskipun ada persentase yang harus dipenuhi. Jangan sampai semuanya 10 artikel, penulisnya dari internal semuanya. Tadi sudah Prof sampaikan, tadi ada yang namanya kolaborasi penulisan. Sebelum saya share ke yang lain, Prof, Ya. dari saya sendiri ada pertanyaan, Prof. Dosen kita itu kan terhitung sekarang itu kan belum mengajukan pangkat, barangkali akan mengajukan pangkat ke asisten ahli. Nah, pertanyaannya untuk ke asisten ahli itu perlu berapa jurnal? Kemudian jurnalnya itu apakah harus terindeks Sinta? Cukup nggak kalau seumpamanya jurnalnya itu cukup OJS saja, tapi belum terindeks Sinta? Karena kalau terindeks Sinta itu terus terang saja, Prof, itu antriannya banyak seperti yang Prof sampaikan tadi itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan tadi itu bahwa jurnal kampus itu perlu ada. Bagaimana tata kelola jurnal kampus itu, Prof? Karena di dosen setit ya, kita kan setiap prodi ada 6 dosen tetap. Ini kita ada 2 prodi, berarti ada 12 dosen tetap. Nah, tentu saja dosen itu barangkali ya sudah waktunya barangkali sudah tersedot di struktural ya, sebagai kaprodi, sebagai apa dan lain sebagainya. Nah, apakah jurnal itu perlu tim pengelola sendiri? Nah, kalau perlu tim pengelola sendiri itu seperti apa, Prof? Barangkali seperti itu 2 pertanyaan itu, Prof, sebelum kami open diskusi dengan yang lain. Silakan, Prof. Baik, satu-satu dulu ya. Saya boleh screen share ya? Ya, silakan, Saya Prof. screen share. Oke. Bentar. Tuh. Oke. Oh, mohon di enable-kan dulu. Ini host disable partisipan screen sharing. Silakan Pak Ugi ini Mohon yang pegang saya di ininya. enable-kan dulu untuk agar bisa Pak Ugi, punten ya. Agar saya bisa screen sharing. Agar bisa saya share screen. Yep. Di sini host disable partisipan screen sharing. Enggak, yang saya yang harus di itu kan. Yang diperbolehkannya yang saya. Mas diatur, Mas. Masih belum boleh. Masih belum boleh punya saya. Masih belum boleh screen sharing. Masih disable. Lagi Prof ini sama operatornya Prof. Oh, siap. Udah Prof. Oke. Nah ini ya. Jadi ini slide ini saya tampilkan di acara kemarin. Ya, di acara kemarin slide ini saya tampilkan. Oke. Nah, jadi ini Pak. Ini saya membuat frasa
reward dari menjaga tradisi dan tanggung jawab akademik. Apa rewardnya? Naik jafung, pangkat, dan golongan. Ini reguler, ini loncat. Ini ada yang loncatnya nih, yang hitam ini loncat ya. Jadi kan jafung dosen itu kan mulai dari sini. Asisten ahli sampai guru besar, pangkatnya mulai dari penata muda tingkat 1 sampai dengan pembina utama, golongannya 3B sampai 4E, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kohor ini saya buat jika ini reguler. Jika loncat, gunakan yang hitam ini yang di sini. Ya, tuh. Nah, oke. Ini yang sebelah kanannya, ini saya screenshot dari POPAK 2019. Jadi cara bacanya seperti ini. Jadi kalau ingin ke asisten ahli, nah yang wajib adalah jurnal nasional atau peringkat 3 sampai dengan 6. Peringkat 6 sampai 3 sebetulnya itu ya, lebih enaknya dibalik. Karena kan semakin tinggi angkanya semakin rendah. Gitu. Nah, pertanyaan yang tadi cukup dengan jurnal ber-ISSN. Itu. Andai Lakbok, STIT Lakbok akan ada yang mengajukan kenaikan pangkat ke asisten ahli, misalkan. Sementara kan jurnal STIT Lakbok belum ada ISSN-nya kan? Tadi saya lihat itu. Nah, boleh kirim ke saya. Asal sudah sesuai format artikel jurnal, besok lusa bisa terbit. Fast track. Ya, khusus buat Lakbok, sebetulnya tidak khusus buat Lakbok ya, buat siapapun yang membutuhkan istilahnya, ya itu fast track publikasi ya, gitu. Jadi jurnal, jadi Ibu Bapak boleh lihat di belakang saya ini nih, di belakang saya itu kan ada virtual background Islamic Cat Institute, itu ada 4 jurnal ya yang sudah ada ISSN-nya, sudah ada Google Scholar-nya. Kita masih menunggu DOAJ ya. Kita masih juga menunggu Copernicus, dan karena belum Sinta, maka silakan dimanfaatkan oleh dosen-dosen yang mau ke asisten ahli atau dari asisten ahli mau ke lektor. Itu. Jadi biar Google Scholar-nya dapat dulu. Kan dari situ kan Google Scholar-nya naik tuh. Andai ada yang terbit, kemudian Google Scholar-nya naik, dan ya bisa lebih memudahkan. Buat exercise saja, ya. Jadi buat exercise, tapi unsur-unsur unsur-unsur jurnalnya memang harus sudah dipenuhi. Dan bagaimana memenuhinya dalam tayangan yang saya share, termasuk yang belum saya share juga ada. Jadi saya sudah memberikan contoh kenapa saya bikin tayangan itu agar mohon maaf ya, agar para mahasiswa saya bisa mewujudkan tugas makalahnya dalam bentuk atau dalam format jurnal. Dan kita juga, makanya tadi saya tanya ke Pak Ogi mau kapan meluluskan? Kan gitu. Ya, jawaban Pak Ogi kita baru punya semester 3, nggak apa-apa. Semester 3 pun mahasiswa semester 3 kita bisa melatihnya. Nanti saya share saya kirim tayangan YouTube saya yang menjelaskan bagaimana saya mentreatment mahasiswa, bahkan ada mahasiswa yang sekarang semester 1 meskipun artikelnya belum masuk ya. Nah, kalau mahasiswa semester 5, semester 6 itu sudah bisa ditreatment untuk mewujudkan makalahnya dalam bentuk format jurnal. Nah, jadi kita bisa kolaborasinya dari situ. Nah, sehingga andai misalkan kita membutuhkan, ini bagi individu dosen dulu lah ya, andai kita membutuhkan untuk terbit cepat, kita bisa terbitkan di jurnal-jurnal yang saya kelola ya, agar jadi gini, seringkali masalah itu muncul dari peserta pelatihan menulis artikel. Saya sering dikomplain tuh, Prof, terbitnya di mana? Saya kirim ke jurnal A, ditolak, ke jurnal B, ditolak, ke jurnal C, ditolak. Bahkan ada yang wala salam wala kalam kan gitu. Kan kalau segera ditolak enak lah ya gitu. Kayak kita lagi ngeceng gebetan ya, kalau ditolak mau diterima atau ditolak kan yang penting cepet kan gitu ya. Ini diterima enggak, ditolak enggak. Tiap ketemu malah senyum-senyum kan nggak enak juga ya kalau gitu. Nah itu.
Nah, makanya saya kemudian membuat publikasi sendiri untuk menampung artikel mahasiswa. Meskipun akhirnya yang kirim itu adalah para dosen juga, gitu. Jadi asalnya itu tujuannya adalah untuk menampung artikel para mahasiswa, tetapi yang datang kemudian juga tidak hanya mahasiswa, termasuk juga para dosen. Nah, jadi untuk yang pertama terkait dengan itu bisa. Oke, nah ini ya. Jadi sekarang asisten ahli ke lektor tetap masih ini, ya, tetap masih ini. Gitu. Nah, kalau lektor kepalanya magister ini W itu wajib ya, W jurnal internasional, ya, tanpa ada sebutan bereputasi. Yang ada sebutan bereputasinya kan di sini. Ini yang dimaksud dengan Scopus dan Web of Science itu. Ya. Jadi bereputasinya di sini. Ini yang DOAJ Copernicus. Gitu. Tapi kalau lektornya sudah terlanjur doktor, mau ke lektor kepala, Sinta 2 minimal. Ini nih. Gitu. Kalau ke guru besar ya ya ini ya Scopus Web of Science dengan segala macam teknik pengeknya. Sekarang jurnal impact faktornya harus dilihat, masa kerja juga harus dilihat, masa kerja juga menentukan impact faktor dan lain sebagainya. Ya, itu pertanyaan pertama ya. Oke, Prof. Oke, pertanyaan keduanya apa? Tadi itu. Tata kelola jurnal kampus, Prof. Oh ya, jadi gini. Di awal ini semua kondisi jurnal di awal itu relatif sama. Ya. Jadi kan masalah yang dihadapi oleh jurnal yang baru dapat ISSN pasti kesulitan memperoleh artikel. Itu. Ada yang ngirim akhirnya cuma kirim via WA, cuma kirim via email, ya, atau nitip flash disk. Ada yang begitu ada. Dan rata-rata jurnal di awal itu begitu. Sehingga kita selaku pengelola jurnal meregistrasikan penulis itu oleh admin, oleh jurnal manager. Dia registrasikan, dia verifikasi, ya, bahkan emailnya dibuatkan oleh kita, ya, kan kita nggak bisa gunakan email mereka. Kenapa? Karena passwordnya kan harus kita buka, ya, emailnya kan harus kita buka. Akhirnya bikin email baru. Itu. Ya, jadi misalkan nanti kalau misalkan dilakukan workshop, jadi mulai dari situ. Jadi workshopnya nanti mungkin dua jenis lah ya. Jadi jenis yang pertama adalah mentreatment how to compose the article journal. Workshop yang jenis yang kedua adalah how to manage OJS. Itu ya. Nah, jadi registrasi, verifikasi, login as apapun yang dicentangnya ketika dia registrasi, login as author ketika dia mau kirim artikel, login as reviewer ketika dia centang reviewer di OJS itu. Jadi siapapun yang registrasi ke OJS kita, ke OJS STI Telakbox itu, dia boleh memposisikan diri sebagai author, sebagai reviewer, bahkan hanya sebagai reader. Bisa. Itu seperti itu. Ya, ada fasilitasnya. Nah, oleh karena itu jenis workshopnya agak berbeda terkait dengan tata kelola. Ya, kalau yang tadi adalah how to compose artikel, harus ada IMRAD ya, introduction, method, result, and decision itu urut-urutannya terkait dengan tulis menulis. Kalau yang OJS urusannya terkait dengan sistem publikasi. Oke, setelah login as author, dia submit artikelnya. Submit artikelnya berdasarkan metadata. Judul kita copy pastekan di judul, author kita copy pastekan di author, afiliasi kita copy pastekan di afiliasi, email kita copy pastekan di email, abstrak kita copy pastekan di abstrak, kata kunci keyword kita copy pastekan di kata kunci.
kemudian referensi. Itu. Kenapa? Karena itu akan muncul di halaman awal artikel kita sebelum ke PDF. Dan itu memang harus idealnya dilakukan oleh autor. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ketika jurnal kita baru, rata-rata autor nggak mau. Muncul perasaan begini dari autor. Udah dikasih artikel aja udah untung, kan mestinya saya terbitnya di Sinta 2 atau di Sinta 3. Kan bisa begitu. Ini jurnal kita baru terbit. Nah, gitu ya. Jadi itu. Sehingga, nah ini, kita memang harus punya strategi khusus agar, ini mohon maaf ya, admin atau jurnal manager yang kita miliki itu, jadi kita harus apa? Harus memperhatikan betul aspek satisfaction work-nya itu ya. Jadi kepuasan kerja. Harus satisfied betul dia bekerja, jangan sampai, jadi yang jelas harus komitmen ya, harus komitmen. Jangan sampai nih ya nanti ini banyak terjadi kasus ya. Setelah mahir malah dibajak oleh penerbit jurnal lain. Membajak admin jurnal. Kenapa? Karena OJS udah mahir. Gitu. Jadi ya mungkin ini mohon maaf ya, ini saran subjektif. Mestinya ya, pemilik yayasan yang jadi admin OJS itu ya, atau orang yang memang komitmen sampai selama hayat di kandung badan dia tidak akan kemana-mana, punya komitmen membesarkan OJS STT Lakbok ya selama hayat di kandung badan apapun kondisinya gitu. Nah, kecuali kalau kita punya strategi lain, kita sewa orang. Dan ini dilakukan oleh UI tahun 2006, 2008. Saya tahu dari mana, dari peserta pelatihan OJS, dulu belum OJS ya istilahnya itu, peserta pelatihan elektronik jurnal, dan di antara pesertanya ada yang dari UI, kemudian kita ngobrol. Saya sendiri sudah nggak ngobrol. Jadi kalau hadis itu tidak mutasi ya. Kiroatan alaihi wa ana asma. Nah, kira-kira gitulah ya. Jadi ada peserta yang ngobrol dengan utusan dari UI itu, kemudian ngobrol, saya curi dengar, yang ngobrolnya teman saya lah ya, sama-sama Fakultas Syariah. Ternyata UI itu menyewa tenaga ahli. Nah kalau menyewa tenaga ahli, ya sudah, dia dibayar, dia transfer of knowledge ke orang, ke akhirnya kemudian dikelola oleh UI. Jadi setingkat UI aja, World Class University 2006-2008 itu masih nyewa orang, masih nyewa tenaga ahli. Jadi ya kita nggak usah berkecil hati lah ya, kan selama proses itu berjalan, bismillah aja. Nah, gunanya untuk apa? Untuk memastikan proses itu terjadi. Jadi registrasi, verifikasi, login as author, submit, dibuka oleh admin, jurnal manager, dilihat semacam desk evaluasi. Adakah unsur-unsur yang tadi disebutkan di metadata? Kalau ada, selesai. Admin tugasnya hanya mengecek format. Dikirimlah by system ke editor in chief. Ya, nah pertanyaannya kita sudah punya atau belum editor in chief-nya? Kalau belum, mari kita cari. Tidak juga harus dari dalam, tidak juga harus dari internal. Saya kelola jurnal, bukan kelola lah. Saya ikut nimbrung di dapur, nama jurnalnya Al-Afkar. Diterbitkan oleh dosen BPK UIN. Jadi UIN itu kan banyak dosen UIN yang jadi DPK tuh menerbitkan jurnal, namanya Al-Afkar. Editor in chief-nya orang Malaysia, Profesor Roslan. Itu. Kenapa kita gunakan dia? Karena kita ingin akreditasi Sintanya cepat naik. Itu. Jadi editor in chief-nya dari Malaysia. Gitu ya. Editor in chief-nya dari Malaysia, itu. Jadi singkat cerita lah ya, naskah itu by system dari admin ke editor in chief mencari section editor,
yang bertugas menunjuk reviewer. Jadi kalau ada PTK, penelitian tindakan kelas misalkan, itu siapa section editornya. Jadi jurnal itu harus secara dinamis memiliki sumber daya yang memadai. Ketika artikel tentang pendidikan karakter, gitu ya, section editornya harus memiliki keahlian atau berada dalam rumpun pendidikan karakter. Dia bertugas mencari reviewer, mencari dewa, mencari pakar tentang pendidikan karakter. Dicari, udah dapat, simpenlah namanya di reviewer. Di jurnal kita itu, kirim artikel by system. Direview lah oleh reviewer. Selesai mereview, reviewer kemungkinan memiliki 3 kemungkinan, mungkin 4 lah ya. Tapi kalau di awal kan kita nggak akan nge-reject dulu, nggak akan nolak dulu. Kemungkinan accepted, yang kedua minor revision, revisi minor, yang ketiga major revision, revisi mayor. Nah, kemungkinan keempatnya di reject. Tapi karena kita lagi butuh naskah, ya akhirnya para relawan yang memperbaikinya. Karena kalau kita kembalikan lagi ke autor, itu autornya yang walasalam walakalam. Tolonglah diperbaiki oleh orang dapur. Ini cerita pengalaman jurnal di awal. Andai autornya mau memperbaiki, ya alhamdulillah. Ya, andai autornya memperbaiki, saran reviewer itu bla 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 seperti itu diperbaiki oleh autor by system, alhamdulillah. Tapi biasanya autor tidak mau memperbaiki di awal itu. Nah, saya punya pengalaman menghindari autor lepas tanggung jawab atau menghindari semua orang yang terlibat untuk satu artikel ya lepas tanggung jawab, itu dibuat artikel camp. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kan saya bicara ke Pak Ogi angka ya, angka jumlah pertama volume 1 nomor 1 itu 5 artikel, berarti kita harus menghitung orang tuh. 5 artikel, anggap saja 5 autor. Satu artikel direview oleh 2 orang. Jadi 5 kali 2 tambah 5. 15 ya. Kita harus memanage penyelenggaraan workshop 15 orang. Autor lebih sedikit dibanding reviewernya. Nah, itu ya. Agar proses publikasi itu, istilahnya proses bisnis ya. Jadi by system itu terjadi dengan benar, tidak dilakukan oleh jurnal manager, oleh admin tadi. Jadi pesertanya ditongkrongin oleh panitia, oleh ya oke lah, oleh kita misalkan gitu ya. Misalkan dan kitanya sendiri mungkin jadi peserta, boleh jadi begitulah ya. Jadi kita dituntun bagaimana registrasi, bagaimana verifikasi, bagaimana login, bagaimana submit. Ada editor in chief, ada section editor, ada reviewer, dan reviewernya 2 karena double blind review. Gitu. Jadi mari kita berhitung angka. Untuk apa? Untuk menganggarkan, ya kan mengkonsentrasi orang. Ya, artikel camp itu semacam camp konsentrasi ya, tapi bukan ya. Itu yang mesti dilakukan. Kalau memang kita ingin datang sesuai dengan sistem. Nah, andai anggap saja kita tidak akan dulu melakukan itu, maka yang harus kita perhatikan betul adalah admin jurnalnya. Karena itu dilakukan oleh seorang admin. Jadi admin bisa login as author, admin bisa login as editor in chief, admin bisa login as section editor,
admin bisa login as reviewer. Ya. Jadi misalkan gini, siapa tokoh pendidikan? Ahmad Tafsir misalkan. Di jurnal kita ada nama Ahmad Tafsir, tapi nanti yang loginnya admin. Ya, yang loginnya admin. Ya, seolah-olah Prof Ahmad Tafsir menjadi reviewer. Dikerjakan oleh apa? Oleh siapa? Oleh admin atas nama Ahmad Tafsir. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu terkait dengan tata kelola. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, atau sudah terjawab? Barangkali itu, Prof. Pertanyaannya cuma 2. Oh ya, punya 2. Oke, jadi itu ya. Itu. Oke, Prof. Jelas sekali, Prof. Ya jelas, untuk mengelola sebuah kampus itu tidak hanya mengelola SDM pengajar saja, tetapi juga kalau sudah ada OJS kampus itu juga kita harus bagaimana mengelola tim OJS sendiri nanti ke depannya itu. Betul. Dan tentu saja ada anggarannya ya, Prof ya. Sehingga kemarin itu kan akhir tahun 2020 itu kalau nggak salah Ristek Dikti itu mengeluarkan surat edaran itu. Ya. Jadi supaya kampus itu bisa memberikan support penuh kepada SDM pengelola jurnal supaya bisa maksimal. Oke, selanjutnya kepada admin ini Zoom, barangkali closer-nya bisa ditutup ya biar partisipan yang lain bisa kelihatan. Silakan kepada Bapak Ibu dosen setit untuk bertanya lah ya kepada Prof. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena memang posisi kita adalah dosen ya, dan tuntutannya adalah penulisan jurnal dalam artikel, penulisan artikel dalam jurnal ya, tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Oke, silakan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan. Barangkali siapa silakan Bapak Ibu. Pak Sarno, saya nih mau coba. Oke, silakan Pak Ogi, langsung saja Pak Ogi. Terima kasih Pak Sarno. Terima kasih Prof. Yang pertama ini Pak Ketua baru hadir nih Prof. Ketua setitnya sinyal katanya. Ya, Pak Dr. Ayid ini baru hadir beliau. Ya, Pak Dr. Ayid ya. Pak Dr. Haji Ayid Irfani. Ya. Kalau Pak itu yang namanya Rahma, Pak Dr. Yayan, Prof. Dari Tasik. Pak Dr. Yayan, oh ya. Rahma Najila itu namanya. Saya pikir Rahma itu perempuan. Ya. Tapi ternyata bukan Rahma ya yang muncul. Ya, baik. Luar sini pasti ibu-ibu. Terima kasih Prof. Yang paling terpenting ini ya. Tadi sudah semuanya sama Pak Ketua LPM, Pak Sarno Sarifudin MPD. Pada intinya harapan kami memang intinya mohon arahan dan bimbingannya selalu Prof. Itu karena kembali lagi kita masih tahap berjalan biasa lah gitu. Karena juga ISN juga baru kita ajukan Prof. ISSN-nya itu baru diajukan, itu juga belum keluar itu Prof, masih kami menunggu. Dan juga kami bincang-bincang dengan Pak Sarno selaku Ketua LPM-nya. Itu yang pertama, mohon arahan dan bimbingannya. Dan yang kedua, ketika tadi kata Prof harus berkolaborasi, ya sangat kami tunggu Prof gitu. Nanti ke depannya gitu, masalah jurnal. Itu aja Prof dari saya secara pribadi Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini saya menguatkan dari apa yang tadi sudah saya sampaikan. Yang harus kita siapkan itu adalah memang orang atau SDM yang memiliki komitmen penuh ya, itu yang makanya saya lebih memilih lebih berpendapat itu memang harus orang yayasan kalau memang aturannya membolehkan ya. Saya nggak tahu kan masing-masing lembaga kan ada aturannya masing-masing lah ya. Nah, kenapa? Karena yang pegang jurnal itu selama hayat di Kandung Padan. Orangnya harus hobi ngoprek itu OJS itu. Kalau nggak hobi itu repot itu ya, kalau nggak hobi itu.
Nah, yang kedua untuk jangka menengahnya agar kontinuitas publikasi tetap berjalan, kita mulailah melatih mahasiswa. Kan jumlah mahasiswanya ada berapa? Ya kalau tadi dijumlahkan itu berapa ya? Lupa Kalau tadi dijumlah. berapa ya? Iya Pak. Tadi lupa ada berapa itu? Sebentar, saya lihat dulu. Oke. Nah, ini ya, 10, 15, 13, 27, 10, 20, 40. Ya, ada 65 lah ya kurang lebih ya. Ya Ada Prof. 65. Oke. Sekarang 65 mahasiswa. Satu semester ada berapa mata kuliah? Nah, Rata-rata itu 9-10 Prof. anggap saja 10 lah ya. Itu kan kali sekian mahasiswa. Jadi kita menugaskan makalah ke mahasiswa. Nah, sekarang formatlah makalahnya dalam format jurnal. Nanti link YouTube-nya saya kasih ya. Bagaimana Siap. memformat makalah menjadi format artikel jurnal. Itu seperti itu. Nah, ini kan persoalannya kontinuitas. Nah, dan kita bisa berkolaborasi dengan mahasiswa kita menjadi penulis kedua. Jangan mau jadi penulis pertama. Kenapa? Karena itu kan naskah milik mahasiswa. Kecuali kalau ada kesepakatan secara adat, mahasiswa mempersilahkan kita menjadi penulis pertama. Padahal naskahnya milik mereka. Itu ya. Jadi itu kan ya ala syurutihim lah. Yang begitu-begitu kan ala syurutihim ya. Kalau ada kesepakatan ya silakan. Tapi kalau tidak, ya secara etis akademik, bahkan sebetulnya kalau kita melihat kebiasaan di negara maju, dewa itu paling bawah posisinya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada kita selaku dosen menulis di posisinya menjadi penulis pertama, mestinya agak malu kalau itu dilihat oleh tradisi di negara maju. Itu seperti itu. Nah, terkait dengan kolaborasi, jadi itu tadi nanti saya saya nggak lupa tuh di materi keberapa ya. Yang jelas di materi pertama silakanlah diklik itu YouTube-nya, YouTube channelnya di materi pertama ini. Ini kan update kompilasi materi workshop nasional daring pendampingan menulis artikel jurnal. Ini silakanlah diklik ya. Ada apa saja ini silakan diklik. Termasuk juga ada tayangan YouTube bagaimana membuat CVS PDF ya. Dari sertifikat ya. Jadi sertifikat kegiatan workshop ini ada sertifikatnya dikirim melalui WA agar bisa di-entry nama masing-masing itu ya. Kita gunakan MS Word baru kemudian save as PDF. Nah, untuk save as PDF saja di pertemuan pertama itu banyak yang tidak tahu. Padahal kita ini dosen. Dan usulan kenaikan pangkat itu mayoritas dalam bentuk PDF. Ada yang JPG ada, tapi mayoritas dalam bentuk PDF. Jadi saya kemarin menyampaikan ini CP atau LO-nya itu mohon juga diperhatikan apa diantaranya adalah dari workshop daring ini semua peserta bisa melakukan CPS PDF. Tetap ada yang protes, Pak nggak bisa, MS Word saya pas dicek ternyata MS Word-nya masih 2007. Akhirnya saya membuat tayangan CPS PDF online. Secara online, gratis ya. Jadi MS Word kita yang 2007 diupload secara online menggunakan aplikasi yang ada secara online, diunduh dalam bentuk PDF. Jadi yang seperti itu. Gitu ya Ibu Bapak. Jadi ya ini silakanlah ya. Sebentar, saya ingin memperlihatkan jurnal sebentar yang menjadi emergency exit Ibu Bapak. Ya, saya boleh share screen lagi. Ini. Nah, ini jurnal ini kami yang mengelola. Ya. Lembaganya Islamic Aid Institute, ini ada The Juror, Journal of Law and Legislation Studies,
Nah ini ISSN-nya masih proses. Yang sudah ada ISSN-nya ini, ya, ini sudah ada ISSN, sudah ada Google Scholar, ini juga sama. Ini ada Journal of Al-Islam and Muhammadiyah Studies. Saya sedang nunggu NU ada yang mau diterbitkan nggak, dikelola nggak jurnalnya oleh kami gitu ya. Ini jurnal Muhammadiyah UM Bandung ya. Jadi Universitas Muhammadiyah Bandung jurnalnya ada di kami. Penerbitnya UM Bandung, Universitas Muhammadiyah Bandung. Tapi ada di kami untuk publikasian online-nya. Nah, itu ya. Jadi seperti ini pola kerjasamanya. Ini jurnal Economic Studies, mari kita buka. Ini sekedar berbagi aja ya. Andai Ibu Bapak ada yang mau naik pangkat Maret masih butuh jurnal ya, boleh kirim ke sini lah ya. Asal ada Islam dan Indonesia. Sebetulnya nggak usah pakai Indonesia, asal ada Islamnya. Nah ini jurnalnya ya. Ini jurnalnya, kita lihat archive. Ini sudah terindeks Copernicus, tetapi evaluasinya belum keluar. Sudah terindeks Harvard Library, sudah terindeks Google Scholar. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua LPM ya. Nah, ini sudah ada yang ngutip ya. Sudah ada yang ngutip. Kita lihat siapa aja nih yang ngutip nih. Ini ternyata yang ngutipnya jurnal terindeks Scopus, Pak. Saya baru tahu malah. Ya. Wow. Ini ya, terindeks Scopus ngutip jurnal Indonesia. Itu tadi yang saya sampaikan. Jadi ada jurnal STT Lakbok sudah muncul Google Scholar-nya. Kita ini menjadi warga dunia. Ini yang belum Sinta saja dikutip oleh jurnal yang terbit oleh artikel yang terbit di jurnal terindeks Scopus. Nah, mana lagi? Coba ini kita lihat yang ini. Ini siapa aja yang ngutip? Ini dikutip oleh YN Manado, dikutip oleh KNE Publishing, dikutip oleh UIN Surabaya, ya, dikutip oleh UIN Surabaya. Kemudian ini kita lihat. Nah, ini YN Manado, ini UMP, ya, UMP. Jadi ini contoh jurnal yang saya kelola dan andai, nah oke sebentar, ada satu lagi yang terkait dengan pendidikan bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Ini ada tafsir, ini hadis. Nah ini Journal of Hadith Studies ini milik ASILH, Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia. Ya. Nah, kita lihat di sini archive di mana? Ini ya. Analysis of the concept of strategic management and quality of madrasah aliyah. Berbahasa Inggris ya Prof itu Prof? Ya. Berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia Prof? Mari kita lihat. Mari kita lihat. Oke, bahasa Inggris Pak. Waduh. Gini, nanti saya kasih tayangan bagaimana mentranslate ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan Microsoft Word. Otomatis Pak, dan itu mudah. Hanya memang kita harus punya Grammarly Premium untuk ngecek grammar. Tapi kalau pakai Google Translate gimana, Prof? Ya, pakai Google Translate. Jadi Microsoft Translator itu seperti Google Translate, tetapi ada di MS Word. Jadi saya kirim tayangannya, ya. Atau Pak Ogi atau Pak Ketua LPM silakan bikin WA grup aja kita ini, biar kita sekali nge-share bisa dilihat oleh siapapun. Oke, Prof. Nanti saya bikin. Jadi apa saja tayangan di awal ini ya yang harus dikuasai oleh
kita semua ya, harus dikuasai. Nanti saya share lah, insya Allah saya share. Dan ya mudah-mudahan dengan cara begitu menjadi lebih efisien ya. Kan misalkan kalau sekarang nih Zoom, boleh jadi di antara ibu bapak ada yang sebetulnya punya keperluan lain. Tapi kalau share link itu kan ditonton mau kapanpun ya. Itu silakan saja. Dan saya sendiri berharap nontonnya di free hotspot area ya, biar tidak makan kuota dapur. Ya, di free hotspot area silakan ditonton ya. Itu ya itulah, jangan sampai makan kuota dapur. Jadi ini contoh Pak ya, ini artikel ini ternyata ya berbahasa Inggris dan ini unsur-unsurnya itu ya. Jadi ini judul, ini author, ini afiliasi, ini email, abstrak, keyword, introduction, ya. Kemudian ini ada method, kemudian result and discussion, ini the concept of strategic management of madrasah aliyah, terus sampai akhir. Nah, ini ya, sampai akhir. Itu conclusion, ini referensi. Ya, itu. Jadi kalau ada yang memang mau sekarang ngaju naik pangkat, segera kirim, boleh Pak, Bu ya. Ini ibu-ibunya nggak muncul ya. Itu silakan kirim biar STIT Lapok bisa ya bisa yang asalnya belum masuk ke asisten ahli segera masuk ke asisten ahli, yang dari asisten ahli segera masuk ke lektor 3C. Bisa ini yang gini. Ya. Tuh. Oke, masih ada atau sudah cukup? Silakan. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Barangkali satu lagi ya. Kalau ada, silakan. Silakan Bapak Ibu, masih ada lagi? Atau mungkin dianggap cukup dulu. Oh, kalau barangkali ini permulaan Pak. Ya, nanti di WA group. Jadi gini, Ibu Bapak, nanti di WA group nggak usah formal lah ya, bercanda aja, kirim-kirim stiker Bang Haji Roma Irama. Luka yang kau katakan itu Ani ya, itu biasa. Saya biasa begitu ya di WA group itu, termasuk dengan mahasiswa saya di WA group itu bercanda aja, gitu. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah formal lah, biar lebih cair, biar lebih dekat. Gitu. Sekarang kita berdoa semoga COVID segera berlalu, biar saya bisa jalan-jalan. Amin. Dan transitnya kan di Tasik saya itu, mertua kan di Tasik saya. Ya, mertua di Tasik di Ciawi, jadi kan bisa ya sambil jalan-jalan ke Pangandaran kan gitu ya. Bapak Ibu sudah cukup ya? Prof, sudah cukup ya Prof ya? Barangkali sebagai closing statement Prof terakhir silakan Prof. Ya, ya karena ya hadir semua di sini adalah dosen ya. Dosen itu adalah sivitas akademika. Ya. Jadi sivitas akademika itu kan dua, dosen dan mahasiswa. Dulu tendik masuk, sekarang tidak masuk ya. Jadi dosen itu adalah sivitas akademika. Tugasnya adalah tridharma perguruan tinggi. Dan publikasi adalah berbagi. Itu Pak. Closing statement-nya itu. Publikasi adalah berbagi. Oke, terima kasih banyak Profesor Dr. Haji Anton Atullah MM, Ketua Konsorsium WMI Nasional atas ilmunya. Dan ini sebagai pintu gerbang ya Pak ya, nanti ke depannya kita bisa lebih sering komunikasi intensif melalui WA Group. Tentu saja harapan dari kami secara pribadi, dosen-dosen STIT ini bisa ini Pak, naiknya itu satu paket. Ke asisten ahli satu paket, ke lektor satu paket, biar tidak ada yang ketinggalan seperti itu. Oke, barangkali seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada Prof Anton yang sudah berkenan meluangkan waktunya. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami tutup. Dan saya harap semuanya termasuk Prof Anton dalam keadaan sehat
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bapak Ibu semuanya, termasuk Prof. Anton. Izin live ya. Terima kasih, Oke, Prof. silakan Prof.